Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diana Yulisa di Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Dan hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Nasril Eskom MM. Beliau adalah Kaprodi Manajemen Informatika. Nah, hari ini bagaimana Pak antusiasnya datang ke LP3I? Tentunya nanti bakal melihat mahasiswa nih Pak, calon mahasiswa yang akan kuliah tentunya jurusan Manajemen Informatika. Boleh Pak perkenalan dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu. Baik, ya terima kasih Mbak Dina. Perkenalkan, saya Nasril sebagai Ketua Program Studi dari Manajemen Informatika untuk Politeknik LP3I Jakarta. Berarti Bapak udah lama ya Pak ya jadi Kaprodi atau yang mengajarkan tentang manajemen informatika. Alhamdulillah. Kalau boleh tanya nih Pak, jurusan ini Pak relate banget sama kehidupan kita. Apalagi sekarang semua berbasis teknologi atau IT ya Pak yang bisa dikenal. Nah, prospek kerjanya pun Pak banyak banget. Mungkin sekarang bisa jadi yang tentang IT, konten kreator, yang web juga gitu kan. Namun Bapak sebagai seorang dosen, prospek kerjanya sangat banyak. Apa salah satunya Pak? Ya, baik. Untuk kurikulum di Prodi Manajemen Informatika di Politeknik LP3I Jakarta ini, kita coba rancang, memang kita sesuaikan dengan kebutuhan daripada dunia industri yang ada. Jadi di mana pada saat ini sama-sama kita pahami, kita ketahui bahwa tren perkembangan untuk IT itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi ya Pak ya. Dimana kalau kita bisa lihat itu untuk programmingnya terbagi menjadi dua, ada front end dan ada back end. Nah, insya Allah di kita itu semua kita covering, kita ada semua. Kemudian juga untuk data analisnya kita juga ada. Data analis, Iya. Jadi walaupun kata orang mungkin persepsinya orang D3-nya dapat apa gitu ya. Iya betul. Karena memang di kita ada sedikit yang kita coba ramu sedemikian rupa, agak unik. Jadi memang karena filosofinya gini Mbak Dina. Hari ini kalau kita sama-sama pelajari ya, rekan-rekan kita ada di kita tuh yang tingkat SD aja hari ini sudah belajar dengan konsep robotik. Betul banget gitu kan, Pak. Udah IT ya tingkat SD, apalagi kita tingkat kuliah ya Pak, harus lebih lagi, update lagi. Lagi sekarang dengan kalau kita ambil sampel seperti itu, berarti kan untuk D3 kita bisa memberikan yang lebih lah kepada mereka. Tapi tetap kita mengacu kepada aturan main daripada pemerintah, itu SKKNI kita tetap kita pakai di SKKNI nomor 5 gitu ya. Nah, jadi memang tetap kita mengacu kepada acuan dari sama pemerintah, cuma tadi untuk menjadi programnya kita support. Nah, kalaupun seandainya ingin lebih detail, jadi seperti ini konsepnya. Di semester 3 itu nanti kita ada konsep pemagangan yang kita coba kolaborasi dengan dunia industri, di mana semester 3 itu kita learning outcome kita nih di MI ini udah fokus untuk bagaimana mereka menjadi junior web programming. Fokus tuh. Jadi ada satu mata kuliah sampai 6 SKS, kita udah racik sedemikian rupa untuk adik-adik kita hari ini gitu ya. Kemudian semester 4-nya mereka fokus ke jaringan. Kita nggak akan kita gabungkan gitu kan dengan pola programming, tetap kita pisahkan karena kita ingin cari nih, kita memang betul-betul ingin meramu sedemikian rupa. Nah, jadi semester 4 itu fokus adik-adik kita ini treatmentnya adalah mereka nanti mampu menjadi seorang yang ahli dalam technical gitu kan ya, yaitu ahli jaringan komputernya. Nah, kemudian semester 5-nya itu mereka akan kuat dengan bermain dengan mobile programmingnya. Jadi ada tiga learning outcome yang kuat yang kita di Prodi ini, insya Allah mudah-mudahan akan memberikan suatu konsep yang berbeda gitu kan dengan politeknik yang lain. Nah, jadi kalau untuk ingin tahu lebih dalamnya bagaimana konsep pembelajarannya, nah silakan gabung dengan LP3. LP3 ya Pak ya, apalagi terkenalnya Pak LP3 itu sistem pendidikannya itu yang 70%-nya praktek Pak, 30%-nya teori. Nah, makanya relate banget sama kehidupan sehari-hari atau masyarakat sekarang itu kalau kerja langsung praktek. Nah, jadi memang insya Allah gini Mbak Dena, nanti kedepannya ini nanti ada di kita ini mulai semester 3 mereka itu nanti mereka itu akan memiliki satu domain masing-masing. Jadi misalkan nanti ditanya, Arif, kamu semester 3 di LP3I ya, sudah mencoba atau memberanikan diri
mengatakan bahwa kamu punya kompetensi dalam bidang junior web programming misalkan. Web programming. Oke. Yang bersangkutan tinggal menunjukkan saat ditanya sama user, buktinya apa gitu loh. Iya, buktinya ke tarif adalah silakan Bapak Ibu user mengklik alamat domain dari nama saya tarif.com, itu ada portalnya saya. Gitu loh. Nah, jadi di semester 3 kita akan coba ramus demikian rupa. Mereka jadi sudah punya nih portofolio masing-masing. Semester 4 dia semua video yang mereka keluarkan gitu kan, yang telah mereka hasilkan, itu mereka akan coba tanam di portofolionya mereka. Itu memang konsepnya big design-nya kita untuk LP3 ini ke depan untuk Prodi MI. Jadi memang untuk menjawab juga gitu loh, apakah memang LP3 bisa memberikan satu proof ya, bukti gitu kan, bukan hanya promise janji. Nah, di sanalah letak proof-nya kita. Jadi anak-anak kita semua sudah memiliki domain masing-masing. Pihak luar bisa langsung melihat, mengecek, nah tinggal mengukur, ya tinggal ditanya sang bersangkutan sejauh mana kedalaman mereka gitu loh. Cuma tadi kalau memang ingin tahu lebih detail bagaimana konsepnya di dalamnya pembelajarannya, ya gabungan dengan LP3. Betul banget Pak. Karena sekarang tuh relate banget yang tadi aku bilang. Semua HRD kalau kita mau kerja ada portofolionya, ada buktinya. Nah, mungkin teman-teman semua nih yang mau masuk LP3, yuk bergabung. Tentunya nanti bisa belajar programmer lagi yang lebih kuat lagi, yang lebih relate banget dalam perusahaan. Nanti diajarin apa sama LP3I ya Pak ya. Luar biasa. Jadi konsepnya gini Mbak, untuk junior web programming itu base-nya mereka mendapatkan HTML ya, kemudian dapat PHP native, masuk ke frameworknya kita bagi dua. Kita menggunakan konsep daripada CI sama Laravel. Nah, ini kita padu. Nah, ini nanti mereka bisa sampai dengan hosting, publish segala macam, mendapatkan domainnya mereka. Nah, kita kemarin udah kita sepakati gitu kan, bahwa mereka juga kita harapkan nanti bisa membuat satu produk. Karena konsepnya kita ke depan adalah kita berinteraksi dengan pola namanya pola TEVA, Teaching Factory. Jadi memang target daripada TEVA ini adalah suatu ruangan produk yang diakui sama masyarakat. Nah, ada edit value-nya. Nah, jadi kita udah ramu kemarin, jadi nanti mahasiswa sama dosen berkolaborasi, kemudian juga berkolaborasi dengan pihak industri menghasilkan suatu produk yang nanti akan dicoba diperjualbelikan gitu kan ya, ditawarkan ke masyarakat. Berapa nih nilai value daripada produk yang diserahkan sama adik mahasiswanya kita. Nah, itu targetnya kita. Kolaborasi ya Pak, dosen sama mahasiswa untuk menghasilkan yang bagus dan baik gitu ya Pak ya. Nah, insya Allah dibantu doa aja, karena memang jatuhnya di sini akan banyak membutuhkan effort ya. Karena tadi kan karena kalau kita boleh sama-sama ketahui, LP3 ini kan untuk jurusan Prodi MI ini memang terkadang kita juga bisa meng-hire dari teman-teman yang notabene memang dia bukan dari lulusan IPA ataupun dari lulusan PTKJ. Karena memang pada dasarnya filosofi pendidikan itu bagi yang memang mereka merasa berminat, mereka memiliki keyakinan, kewajiban kita daripada seorang mentor atau guru untuk mendorong dan meluruskan gitu loh. Jadi sebetulnya ada salah persepsi kalau mengatakan bahwa yang masuk Prodi MI harus dari jurusan IPA, enggak. Ya, karena tadi sebetulnya banyak yang memang mungkin mereka saat SMK mereka belum tahu nih, mereka passionnya kemana gitu. Ya betul. Nah, pada saat mungkin pas mereka mau kuliah baru mereka mendapatkan passionnya mereka gitu kan. Nah, jadi ya memang secara filosofi pendidikan kita tetap harus bisa mengakomodir tersebut dan kita harus mendorong dan meluruskan gitu. Itu tugas kita sebagai seorang teaching jatuh. Pas banget Pak, tadi Bapak bilang nggak harus dari IPA atau TKJ, mungkin dari jurusan lain juga banyak ya Pak ya yang ingin masuk manajemen informatika tapi takut gitu Pak. Karena gini loh Mbak, filosofi pendidikan sebenarnya kalau kita mau lihat banyak orang-orang besar itu terkadang dia bukan dari rumpun keilmuannya mereka. Betul. Penemu Lotus dulu itu bukan dari orang science, tapi dari orang ekonom gitu loh. Jadi memang ya ini adalah challenge kita sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang coach gitu kan, untuk meluruskan daripada konsep pendidikan yang ada di masyarakat sebetulnya gitu. Dan ya mudah-mudahan kenapa LP3 juga bisa bertahan selama kita hampir 21 tahun ini untuk LP3 untuk Polteknya gitu kan, karena tadi kita memang memberikan something yang different. Dan mungkin buat gambaran Mbak, alhamdulillah Mbak Din, 2 tahun terakhir ini untuk Prodi MI kalau nggak kita bisa masuk dalam nominasi terbaik ya untuk kejuaraan tingkat nasional. Jadi tahun 2023 kemarin kita masuk untuk Best Spirit di Politeknik Negeri Surabaya. 2024 kemarin kita juga masuk untuk Best Responsive, ya kita dapat kategori itu di Politeknik Negeri Jakarta untuk cyber security-nya.
Jadi kalau dari sana kita bisa ada data teman-teman bisa menilai lah. Iya, luar biasa. LP3I yang notabene mungkin hanya perguruan tinggi swasta, tapi kita bisa bersaing, berkolaborasi, kita bisa bersaing dengan perguruan tinggi negeri jatuhnya. Luar biasa ya Pak, bangga juga tuh seorang dosennya walaupun dari swasta. Wow, gitu ya. Sangat bangga sekali. Iya. Kita nggak kepikiran gitu. Berarti kurikulum kita diakui sama masyarakat. Iya, gitu kan? betul banget Pak. Kita masuk gitu loh kategori mereka. Kita mengalahkan perguruan tinggi negeri gitu kan, punya potensi. Ada di kita ya, sampai mereka juga kan menerima hadiah tuh mereka sharing gitu kan, nggak percaya Pak, sampai gemeteran gitu kan. Aja mereka tahu, kita tahu diri, kita saya bilang sebetulnya semua orang punya kesempatan. Iya, betul ya, banget. Jadi pada saat kita memang ingin merubah dan ada keyakinan dalam diri kita untuk berubah, insya Allah bisa ada jalan. Luar biasa, itu saya aja yang ngedengernya merinding ya Pak. Maksudnya semangat anak-anak juga luar biasa, disupport sama dosen yang pengen sukses itu anak gitu ya Pak ya. Jadi kita pun sebagai swasta bisa berkolaborasi sama mahasiswa sampai menghasilkan kesuksesan, bisa mengalahkan PTN ya Pak ya. Luar biasa Pak. Karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga ya Pak, apa motivasi agar teman-teman semua yang baru lulus masyarakat bisa tertarik dengan jurusan MI Pak. Boleh lihat kamera biar nanti terpesona langsung masyarakat, yuk langsung gabung aja di LP3 jurusan manajemen informatika gitu Pak. Oke, baik. Mungkin sedikit ya sumbang saran dari kami, arahan dari kami tadi, bahwa kami di LP3 ini tetap fokus untuk memberikan terbaik kepada adik-adik, gitu ya, kepada para lulusan, dan untuk tetap bisa bersaing dengan dunia industri yang ada. Jadi insya Allah kami tidak memberikan promise janji, tapi kami mencoba untuk memberikan suatu bukti gitu loh. Ya, jadi karena ke depan ini sepengetahuan saya ada 150 juta ya lowongan pekerjaan yang berhubungan dengan IT itu yang akan dibuka sampai tahun 2025. Ini data ini kita ambil karena saya aktif di salah satu asosiasi ilmu komputer gitu ya. Jadi ini kita dapatkan real. Jadi change dan challenge-nya untuk adik-adik untuk bisa berkarya dalam dunia IT sangat besar sekali. Nah, kalau memang merasa LP3 bisa memberikan terbaik, monggo silakan bergabung dengan kami. Luar biasa, thank you Pak Nasril. Hari ini sudah bergabung di tengah-tengah kita di LP3I Depok, tentunya Pak sudah memberikan motivasi juga. Yuk teman-teman semua yang pengen atau keinginan belajar programmer, yuk masuk langsung LP3 Depok jurusan manajemen informatika. Bukan hanya programming, tapi tadi banyak ya Pak ya. Bisa front end, back end, desain grafis, sama technical jaringan, silakan. Wah, itu luar biasa tuh kalau kita ngedengernya, serem juga ya, banyak banget yang benar-benar belajar lagi hal itu ya Pak ya, luar biasa. Oke Pak Nasril, makasih banyak atas podcastnya hari ini, sukses selalu Pak dosen, semoga nanti banyak lagi yang daftar di Politeknik LP3 Jakarta ya, amin. Terima kasih. Terima kasih Sobat Muda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.